Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Oke, tahukah kalian bahwa menurut survei dari Hubbox Amerika, lebih dari 1.000 pembeli online di AS, 53% pesanan datang terlambat, rusak atau salah alamat. Lebih dari setengah pengiriman mengalami masalah yang bisa memicu biaya penggantian dan retur hingga 14 euro per paket, serta menurunkan kepercayaan pelanggan dan reputasi. Ini bukan angka kecil, bukan? Oleh karena itu, kita harus menjalankan SOP, standar operasional prosedur pengiriman dengan disiplin, agar setiap proses dari order hingga barang sampai ke pelanggan berjalan efisien, akurat, dan konsisten. Kita berharap mengurangi kesalahan, mempercepat proses, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian di perusahaan Dotuku ini kita punya 5 tahapan. Teman-teman juga sudah pernah mendapat materi ini, mungkin di sesi presentasi kali ini, di rapat kali ini akan saya review kembali 5 tahapan tersebut. Yang pertama tentu penerimaan pesanan. Tim CS dan admin processing memastikan semua data pesanan lengkap dan akurat. Kedua, pengemasan dan persiapan. Tim produksi mengecek stok, packing sesuai standar, dan memastikan label atau stiker penjualan itu lengkap. Yang ketiga, pengenalan dokumen. Tentu seperti nota, terus surat jalan, dan kelengkapan dokumen yang lain harus lengkap sebelum dikirim. Yang keempat, itu pengiriman. Pantau status pengiriman agar pelanggan selalu mendapat informasi terkini. Karena mungkin seringkali ketika di pengiriman banyak agen, banyak distributor, banyak pembeli yang tanya udah sampai mana. Nah, di tahapan nomor 4 ini penting sekali, seperti share lokasi. Sebelum driver berangkat harus wajib share lokasi. Yang kelima atau terakhir yaitu setelah barang terkirim, yaitu konfirmasi penerimaan, dan driver harus mendapatkan tanda penerimaan pengiriman, dan jika ada keluhan seperti retur barang atau keterlambatan harus ada evaluasi untuk selanjutnya. Nah, kemudian teman-teman semua, apa manfaat dari kita membuat SOP pengiriman ini? Ada beberapa manfaat, teman-teman. Yang pertama, untuk efisiensi operasional. Efisiensi operasional jelas akan meningkat karena alur pengiriman kita itu jelas dan tidak ada tumpang tindih, dan semua terstruktur, ada sesuai jadwal dari hari Senin sampai hari Minggu. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah meminimalisir resiko kesalahan, karena setiap langkah sudah terdokumentasi, mulai dari kita mempersiapkan barang, mengecek stok yang tersedia, kemudian menyiapkan produk, menyiapkan nota dan surat-surat yang lain. Dan yang tak kalah penting, manfaat selanjutnya adalah kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Karena kepuasan pelanggan itu tumbuh karena ketepatan atau pelayanan dari kita yang bisa memuaskan mereka. Contohnya seperti barang yang tepat waktu dan pengiriman sesuai jadwal, kondisi produk pun terjaga dengan baik. Nah, kemudian untuk menjaga itu semua, harapan saya teman-teman bisa memantau semua alur yang ada di SOP ini. Karena itu kepatuhan terhadap SOP, terhadap regulasi yang perusahaan sudah tentukan, mohon untuk dijaga benar-benar. Seperti ketika pengiriman harus benar-benar dapat surat keterangan pengiriman, baik itu lunas, transfer, apa tempo, seperti itu.
dan harus lengkap dan sesuai standar operasional dari perusahaan. Nah kemudian kalau teman-teman dari setiap alur itu pasti setiap divisi, setiap bagian punya tanggung jawab dan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, beberapa divisi seperti yang pertama CS atau bagian order entry, pasti tugasnya itu memasukkan pesanan dengan lengkap. Lengkap maksud di sini adalah jadwal pengirimannya jelas, barang yang di list oleh pelanggan atau agen atau distributor juga jelas. Habis itu untuk kelengkapan produknya juga harus siap. Nah, yang kedua bagian gudang atau logistik harus benar-benar terpacking dengan rapi dan standar produk seperti label, terus ukuran, terus isi per pack, isi per bal harus sesuai standar dan tidak ada yang cacat dan tidak ada yang rusak. Kemudian untuk admin processing, kelengkapan dokumen itu penting, seperti nota dan surat jalan. Jangan sampai ketika driver mau muat, surat jalan belum ada, nota habis dan lain-lain. Maka harapan saya bisa terus-terus di cross check untuk surat ini. Terus kemudian untuk bagian driver atau kurir harus mendapatkan tanda terima dan keterangan terkirim yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Untuk bagian processing atau SPV atau manajer sama-sama saling mengingatkan, sama-sama koordinasi. Karena kita juga manusia, mungkin ada kalanya lupa atau memang banyak pikiran, jadi sering-sering koordinasi, sering mengingatkan. Kemudian untuk pasca pengiriman tadi, untuk poin yang terakhir, di sini sangat penting untuk melibatkan customer service. Dimana ketika pasca pengiriman, ketika ada barang yang rusak, barang retur atau salah dalam ukuran, kita salah dalam kirim, CS harus cepat tanggap dalam menanggapi masalah ini. Oke ya teman-teman. Nah kemudian untuk mereview ulang alur-alur atau SOP yang sudah kita buat, maka di sini kita juga perlu evaluasi terhadap SOP, terhadap regulasi yang sudah kita buat. Biasanya kita akan mengadakan rapat sebulan, mungkin 2 kali, 2 minggu sekali, ada rapat bulanan. Nanti juga next akan kita petakan sendiri untuk rapat khusus untuk SOP, baik itu pengiriman, recap order, atau SOP alur produksi yang lain. Nah, di sini aku minta tolong di manajer operasional untuk bisa mengagendakan rapat rutin terkait untuk SOP ini, karena dirasa ini sangat penting untuk menjaga tadi kepuasan pelanggan agar bisa repeat untuk beli di kita. Oke teman-teman, mungkin itu dengan mengikuti SOP ini secara disiplin, kita akan menciptakan proses pengiriman yang lebih terstruktur, meminimalisir kesalahan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, maka sekarang saya ingin mengajak semua yang ada di sini, semua tim, untuk memulai menerapkan SOP ini secara disiplin. Mulai dari hari ini, catat kendala yang muncul, kemudian laporkan ke struktural yang di atas kalian. Yang supervisor juga melaporkan ke manajer, yang bagian PIC melaporkan ke atasnya lagi. Nah, next kita akan rapat SOP mungkin 2 minggu dari sekarang. Jadi mudah-mudahan setiap tim di sini memahami perannya dan menerapkannya dengan konsisten, disiplin, dan tetap koordinasi. Jangan menunggu rapat baru koordinasi. Harapan saya sehari-hari kalian ketemu, hari-hari kalian kerja di sini. Jadi mari jangan nunggu rapat, kalau ada masalah langsung saling koordinasi. Kalau ada yang urgent nanti bisa dibahas untuk next rapat selanjutnya. Mungkin itu
Silakan saya buka ruang pertanyaan, ruang diskusi. Monggo yang akan mau didiskusikan atau ditanyakan. Mungkin itu ya. Terima kasih semua. Selamat pagi. Tetap semangat, selamat beraktivitas, dan kita mulai diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.